Baik, teori keempat yang mendukung statement cahaya adalah partikel, yaitu hipotesa yang diajukan Broglie. De Broglie mengamati fenomena yang dimiliki alam semesta. Kita lihat, arus bisa menghasilkan medan magnet. Ternyata medan magnet pun bisa menghasilkan arus. Perubahan medan listrik dapat menghasilkan perubahan medan magnet. Sebaliknya, perubahan medan magnet juga bisa menghasilkan perubahan medan listrik. Dan banyak lagi pasangan-pasangan yang lain. Nah, dari sini De Broglie berhipotesa kalau cahaya yang semula gelombang bisa sebagai partikel, maka sebaliknya pun demikian. Benda atau partikel yang semula adalah partikel atau materi, maka satu saat nanti dia juga bisa berkelakuan sebagai apa? Sebagai gelombang. Itulah hipotesa yang dikemukakan De Broglie. Kalau cahaya punya dua sifat sebagai gelombang dan partikel, maka partikel pun demikian, punya dua sifat. Sebagai partikel sendiri atau materi, maka nanti satu saat dia juga bisa menghasilkan atau bersifat sebagai gelombang. Nah, dari mana De Broglie berkreasi? Ya, kalau gelombang nanti terkait ke lambda, nah De Broglie hanya membalikkan persamaan yang tadi. Ya, kalau nanti ditanya lambda, lambda itu apa? H dibagi dengan momentum, ya, karena momentum rumusnya massa dikali kecepatan, maka gantilah momentum ini m dikali v, ya, sehingga lambda adalah h dibagi dengan m dikali v. Panjang gelombang inilah disebut dengan apa? Hipotesa panjang gelombang De Broglie. Teorinya hipotesa De Broglie, panjang gelombangnya panjang gelombang De Broglie. Nah, kemudian nanti boleh jadi kecepatannya ini dikaitkan ke energi listrik. Ingat, karena usaha adalah sama dengan perubahan energi kinetik, maka nanti bisa dikreasikan rumus tersebut. Lihat, di dalam listrik, usaha itu adalah muatan dikali potensial. Sementara energi kinetik apa? Setengah dikali N dikali dengan V kuadrat. Nah, karena kita bercerita tentang elektron, muatan ini kita ganti elektron dikali dengan V. V di sini potensial. Ini nilainya nanti setengah dikali M dikali V kuadrat, ya. Sehingga kalau kita kali silang, kita akan peroleh 2 kali E dikali V, nilainya sama dengan M dikali V kuadrat. Nah, kalau kita mau cari V, maka kita akan peroleh V itu adalah di akar, ya, karena bentuknya kuadrat, akar dari 2 kali E kali V dibagi dengan massa. Nah, sekarang harga V sekian kita substitusi kembali, ya, maka lambda bisa kita perbanyak rumusnya sebagai berikut. Lambda sama dengan H dibagi M dikali V, V-nya ganti ini, akar 2 dikali E dikali V dibagi dengan M, ya. Nah, sekarang coba M-nya ini masukkan ke dalam akar, maka penulisannya bisa kita ganti sebagai berikut. Lambda dibagi dengan akar dari M ini masuk ke dalam akar, tentu M kuadrat, ya. Akar M kuadrat M dikali 2 dikali E dikali V dibagi dengan massa. Nah, sehingga massanya nanti hilang 1, ya, maka penulisan lambda bisa kita dapat sebagai berikut. Lambda sama dengan H akar dari apa? 2 dikali MEF, ya, dikali M dikali E dikali potensial. Ya, jadi
Panjang gelombang de Broglie ada dua, ya. Rumus dasarnya H per mv. Kemudian kalau dikaitkan dengan potensial, lambda itu adalah H dibagi dengan akar 2 MeV. 4 inilah teori yang mendukung statement cahaya adalah partikel. Pertama, teori kuantum Planck, cahaya sebagai partikel kalau punya energi. Yang kedua, efek fotolistrik. Ketiga, efek Compton, cahaya sebagai partikel kalau punya momentum. Nah, yang terakhir apa? Hipotesa de Broglie. Partikel bersifat sebagai partikel sendiri dan partikel bersifat sebagai gelombang. Oke? Setelah ini kita akan pertajam dengan pembahasan soal-soal standar UTBK.